Halo, nama saya Rangga Purnama Aji. Untuk tutorial kali ini, dalam program Li Ramadan, kita akan belajar mengenai Network Live Coding Music menggunakan sebuah perangkat lunak live coding bernama Estuary dengan bahasa pemrograman yang dinamakan Minitida. Network Live Coding Music sendiri merupakan praktik live coding untuk pembuatan musik yang melibatkan jaringan, baik itu internet atau jaringan lokal seperti LAN atau Local Area Network. Kemudian, jaringan tersebut berfungsi sebagai media untuk aktivitas live coding yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Dalam kasus ini yaitu estuary dapat dilakukan secara bersamaan dari lokasi yang berjauhan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai contohnya, terdapat beberapa ensemble live coding seperti Cybernetic Orchestra, IG Noto, dan Supercontinent Ensemble yang dimana para anggotanya berasal dari berbagai negara. Jadi, mereka melakukan pertunjukan live coding secara bersamaan dengan terlebih dahulu mensepakati waktu yang kemudian disesuaikan dengan masing-masing wilayahnya. Nah, sekarang kita bisa langsung mencoba untuk mengenali beberapa fitur yang ada di dalam Estuary ini. Sebelumnya, pastikan teman-teman memiliki koneksi internet yang baik, kemudian bisa menggunakan browser seperti Google Chrome ataupun Mozilla, ataupun juga kalau nggak salah Safari pun juga bisa, atau Opera untuk membuka Estuary ini. Nah, kurang lebih ini adalah tampilan dari Estuary. Teman-teman bisa coba buka sendiri di link yang ada di kolom search tersebut, estuary.mcmaster.ca. Nah, di sini ada fitur yang menjelaskan mengenai apa itu estuary. Lalu ada juga fitur untuk tutorial. Lalu ada juga mode solo, di mana jika teman-teman ingin bermain atau mencoba estuary ini tanpa harus ada keterlibatan secara bersamaan dengan orang lain, bisa menggunakan mode solo tersebut. Kemudian ada juga collaborate, di mana nanti teman-teman bisa bergabung dengan ensemble yang udah ada atau membuat ensemble live coding sendiri. Nah, di fitur About Estuary, di sini ada penjelasan mengenai apa itu estuary, kemudian juga ada fitur-fitur lain yang bisa teman-teman pelajari. Di sini nanti teman-teman bisa baca sendiri masing-masing. Kemudian juga ada kolom tutorial. Di sini ada penjelasan mengenai dua bahasa yang sering digunakan dalam kasus live coding musik, yaitu Tidal Cycles, di mana itu dibuat oleh satu software yang dibuat oleh Alex McLean. Ada juga di sini Punctual yang dibuat oleh David Cockburn. Nah, di sini untuk Punctual dia sifatnya untuk sintesis audiovisual. Tapi teman-teman nanti bisa bisa cek sendiri karena di sini cukup lengkap. Dan nanti teman-teman juga bisa mencobanya di kolom di fitur solo mode atau mode solo, yang teman-teman tinggal buka terus langsung bisa pilih bahasa yang mau digunakan. Nah, beberapa di sini ada yang tidak disebutkan di mana di tampilan awal tadi, tetapi kalau teman-teman misalkan pilih mini tidal ya, terus teman-teman bisa langsung klik di pojok kanan atas, ada simbol tanda tanya itu. Di situ ada referensi, kemudian ada setting untuk untuk misalkan pengaturan resolusi dari visual yang dirender, atau misalkan FPS misalkan di sini juga bisa, atau misalkan brightness dan sebagainya. Di sini juga references bisa membuka beberapa tutorial, misalkan contohnya sini Tidal. Nah, di sini juga ada langsung teman-teman bisa copy si si kode-kodenya ini, kemudian di paste ke kolom yang diinginkan.
Nah, teman-teman juga bisa menamai tiap kolom ini. Misalkan saya namai Rangga, terus di sini yang kedua bisa juga dinamai misalkan orang 2, dan kemudian seterusnya orang 3 dan 4. Nah, yang menarik di sini adalah untuk orang 2 atau orang 3 atau orang 4, mereka juga bisa menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa melihat bahwa ada juga bahasa-bahasa lain yang mungkin di apa di referensi ini tidak tidak sempat ada apa namanya eh, tutorialnya, tapi kita sekarang fokus dulu ke mini tidal, jadi apa teman-teman bisa langsung setidaknya praktek terlebih dahulu untuk mengenali apa itu eh, network music live coding atau mungkin live coding itu sendiri. Nah, di sini juga bisa misalkan menggunakan Hydra, terus kemudian di sini bisa menggunakan misalkan punktual. Tapi kita akan fokus ke mini tidal dulu, biar apa? Biar nggak terlalu kemana-mana. Nah, terus di apa? Tadi kita kembali lagi ke tampilan collaborate. Nah, di sini sudah ada cukup banyak ensemble yang bisa diikuti. Ada juga Cybernetic Orchestra, di sini juga ada Nagamas, ada juga Supercontinent dan macam-macam lagi yang lain. Tapi teman-teman juga bisa membuat sendiri dengan memilih tampilan Create New Ensemble. Nah, Create New Ensemble ini ada beberapa pilihan seperti nama ensemble-nya, terus kemudian ada apa host password. Jadi di sini ada sifatnya itu yang bertugas sebagai admin, gitu. Dimana dia tugasnya membuat ensemble ini, juga bisa mengatur apakah ensemble ini mau dibuat terbuka untuk orang banyak atau misalkan memang mau dibuat untuk private atau kalangan tertentu, kemudian itu dibuat dalam jangka waktu yang cukup panjang. Karena selain sebagai host atau admin, di sini juga ada pilihan di mana ditujukan untuk partisipan. Jadi orang-orang yang ingin terlibat dalam pertunjukannya bisa bergabung. Dan di sini ada pilihan untuk passwordnya. Jadi untuk host itu ada sendiri passwordnya, untuk partisipan itu ada sendiri. Kemudian di sini ada durasi kadaluarsanya, untuk berapa lama, misalkan apakah 1 jam, 1 hari, 1 minggu, atau mungkin 1 bulan. Gitu. Padahal di sini ada keterangannya, teman-teman bisa baca itu kan di sini. Dimana kalau misalkan ada rencana untuk membuat si ensemble tersebut bertahan lebih dari durasi 1 jam, maka diperlukan password komunitas. Nah, ini teman-teman bisa langsung hubungi atau bergabung di forumnya di GitHub, misalkan GitHub Estuary, atau bisa juga langsung ikut di grup Discord-nya. Teman-teman bisa menghubungi David Ockburn dan bisa langsung ngobrol atau minta passwordnya gitu. Nah, sekarang kita coba membuat ensemble yang memang durasinya untuk 1 jam misalkan. Di sini kita namai Li Ramadan Ensemble. Perlu diingat bahwa di sini tidak boleh mengandung spasi, ada juga underscore atau garis simbol-simbol lain, dan cukup menggunakan huruf kapital atau yang kecil aja gitu. Kemudian di sini bisa dibuat password untuk admin, di mana nanti fungsinya si admin tersebut bisa berbagi password ini, dan dia juga bisa menghapus si ensemble-nya, misalkan emang udah nggak diperluin lagi, atau bisa juga nggak sama sekali dibagi. Dan ini sifatnya memang untuk dikhususkan untuk si admin.
Misalkan di sini kita tulis saja 10. Terus kemudian ini password untuk para partisipan. Nah, ini seperti tadi saya sudah jelaskan di bagian ini, si password ini memang dikhususkan untuk para partisipan, dan dia memang sifatnya hanya untuk partisipan yang mau terlibat dalam server atau dalam jaringan yang memang diperuntukkan untuk bermain atau melakukan aktivitas live coding secara bersamaan. Kalau misalkan kita tetapkan di sini passwordnya, tapi nanti ada yang masuk tanpa dia menginput password, dia tetap bisa menyaksikan aktivitas live codingnya, dan dia juga bisa merubah kode. Tetapi seperti yang dijelaskan di sini, mereka tidak dapat berbagi kode yang mereka buat atau aktivitas yang mereka lakukan dalam tampilan tersebut, karena mereka tidak menggunakan password partisipan. Jadi kayak akhirnya hanya menjadi penonton pasif meskipun dia melakukan aktivitas live coding. Kita sini menulis misalkan 11. Terus karena kita hanya membutuhkan 1 jam, maka kita memilih opsi 1 jam. Di sini ada pilihan 1 jam, 1 hari, 1 minggu, dan kemudian ada 1 bulan. Tergantung dari kebutuhan teman-teman mau menggunakannya sejauh mana. Tapi perlu diingat, kalau misalkan lebih daripada 1 jam, misalkan penggunaannya 1 hari gitu, teman-teman membutuhkan password komunitas. Nah, nanti bisa langsung ngobrol atau kontak langsung atau cari informasinya di forum Estuary, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ketika semua udah selesai kayak seperti ini, kita langsung klik confirm. Nah, sekarang muncul kan Lee Ramadan Ensemble di pilihan kanal-kanal ensemble yang udah ada di Estuary. Sekarang kita klik Lee Ramadan Ensemble, terus kita tulis namanya, misalkan saya tulis sebagai Rangga Pur Aji. Kemudian di sini kita juga bisa menuliskan lokasi kita. Saya tulis misalkan Yogyakarta, Indonesia. Lalu di sini ada partisipan password. Nah, tadi partisipan passwordnya kan 11, maka kita tulis 11. Kemudian login. Nah, ini tadi yang sempat saya buat di kanal solo. Sekarang kita bisa melakukan satu aktivitas network live coding music. Nah, sekarang kita langsung bahas mengenai Minitidal. Nah, Minitidal sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Tidal Cycles. Yang berbeda hanyalah Minitidal ini dia merupakan bentuk atau mungkin bahasa Tidal Cycles yang disederhanakan gitu loh. Jadi teman-teman bisa cek sendiri nanti di websitenya tidalcycles.org. Situ teman-teman bisa belajar apa itu Tidal Cycles dan bagaimana susunan atau logika sintaks yang digunakan di situ. Teman-teman juga bisa belajar functionnya, terus beberapa kode-kode yang lain dan segala detailnya. Nah, di sini di Minitidal ini kita hanya menggunakan kasarannya itu satu kanal, satu list kanal untuk untuk proses satu sampel atau satu audio, atau bisa juga banyak audio dengan menggunakan kode bernama stack. Tapi daripada kita ngomong terus, bisa langsung dicoba. Teman-teman bisa langsung mulai mengetik SBD. Terus teman-teman tahan shift kemudian enter. Kita tunggu untuk audionya berjalan. Nah, teman-teman mungkin bisa dengar sekarang ada suara kick. Nah, ini mungkin teman-teman bertanya kayak S itu apa sebenarnya dan kenapa ada kata BD di sini. Sebenarnya apa yang dilakukan Estuary di sini atau di kasusnya Minitidal, S di sini dia merupakan singkatan dari sound. Lalu tanda kutip 2 ini untuk memberikan informasi
bahwa di dalam ini adalah nama dari folder sampel yang bernama BD. Ini bisa juga dianggap sebagai bass drum. Tapi BD ini sebenarnya merupakan bagian dari sound library bernama WebDirt. Nah, teman-teman nanti bisa cek di GitHub Estuary untuk mencari informasi mengenai library WebDirt yang sebenarnya dia nggak jauh berbeda dari sound library yang digunakan di TerraCycles yang bernama SuperDirt. Nah, untuk kasus yang ini tidak di sini, dia hanya berfokus ke sampel. Berbeda dengan TerraCycles yang dia juga bisa menggunakan waveform seperti atau built-in synthesizer, misalkan seperti FM, atau ada juga Sawtooth, ada juga Square dan macam-macam. Nah, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Nah, terus untuk kasus ini sekarang kita bisa mengolah si sound bass drum ini dengan melakukan perkalian. Misalkan sekarang teman-teman akan mendengarkan satu bunyi dari bass drum itu cukup sekali, kan, tiap satu detik di dat, terus kemudian itu muncul lagi dat. Nah, ini kalau misalkan teman-teman kali 2, dia akan menjadi 2 kali lipat dari durasi sebelumnya. Kita eksekusi lagi. Teman-teman bisa juga kalau misalkan bingung menggunakan shift enter, bisa langsung klik ini juga. Nah, seperti yang teman-teman dengarkan, sekarang dia mulai lebih cepat. Terus teman-teman juga bisa menambahkan lagi perkaliannya menjadi 4 misalkan. Nah, dia lebih cepat lagi dan seterusnya. Ini bisa sampai 8 atau 16. Tapi untuk bunyi yang lebih sederhana kita ambil 2 saja misalkan. Nah, untuk bunyi bass drum ini kita juga bisa menggantinya. Misalkan ada pilihan dari WebDirt ini atau berdasarkan SuperDirt itu, pilihan sampel itu ada BD, kemudian ada juga SN, ada juga CP, ada juga sax. BD ini dia isinya adalah bass drum. Kalau nggak salah dia hanya memiliki satu sampel saja dalam folder tersebut. Lalu SN ini dia adalah snare drum sebenarnya. Cuman di folder SN ini cukup ada banyak pilihan sampel, dan terus lalu ada CP yang dia sebenarnya clap, lalu ada sax yang juga merupakan singkatan dari saxophone, dan di dalamnya ada banyak sekali sampel. Sekarang kita akan bagi si keempat sampel ini ke 4 kolom yang ada di sini. Sekarang kan sound BD kita copy, kemudian kita paste ke orang 2, kemudian kita ganti orang 2 ini dengan SM misalkan. Kemudian kita kalikan katakanlah 4. Nah, teman-teman sekarang akan mendengar ada suara snare drum yang berasal dari sound library WebDirt. Terus kemudian di sini di orang ketiga ada lagi, kita taruh CP, kita dengan mengkalikannya cukup 1. Sebenarnya nggak usah dikaliin 1 juga, dia udah otomatis akan berjumlah 1 kali bunyi. Ya kan? Kemudian di orang 4 kita akan menuliskan saxophone, sound sax. Nah, karena ini cukup panjang, kita akan ganti lagi dengan bunyi yang lain, yaitu RP. Nah, di sini
sekarang kita juga bisa menambahkan atribut atau parameter untuk tiap tiap bunyi ini. Misalkan kita akan melakukan pending misalnya. Kita cukup menggunakan hashtag atau tanda atau simbol pagar, kemudian kita tulis span. Lalu kita bisa memberikan angka antara dari 0 sampai 1. Jadi 0 itu saya akan bunyikan, dia akan berada di kiri output speaker kita. Atau misalkan 1, dia akan berada di kanan. Nah, lalu untuk tengah itu kita tulis 0,5. Atau bisa juga kita buat kombinasi dengan melakukan atau membuat semacam list gitu. Misalnya atau array. Misalkan 1, kemudian 0, kemudian 0,5. Nah, karena di sini dia hanya memiliki dua kali perkalian, maka si kode pen ini dia hanya berfungsi untuk dua angka di depan. Jadi kita bisa misalkan menggunakan simbol ini atau bracket kurva yang cukup tajam gitu. Ini berfungsi untuk membuat si angka 0 sama 0,5 ini digunakan secara bergantian. Jadi nanti 1, kemudian bisa nanti ke kanan, kemudian nanti ke tengah. Di 1 lagi terus tengah. Dengarkan ya. Ya kan? Tengah, kanan, kiri, lagi. Lebih seperti itu. Nah, ini kita bisa bagi. Misalkan si bass drum ini kita taruh di tengah 0,5. Kemudian untuk sound SN4 ini kita taruh di katakanlah bagian kanan. Kemudian untuk CP kita taruh di bagian kiri. Nah, untuk RP kita biarkan di tengah. Bisa juga tulis misalkan pan 0,5 tanpa harus ada tanda kutip 2, karena tanda kutip ini dia berfungsi untuk membuat semacam array gitu atau susunan baris ke kanan atau secara horizontal gitu. Nah, sampai sini kita juga masih bisa mengolah masing-masing kanal. Nah, sebenarnya lebih enak lagi kalau ini kita lakukan secara bersamaan gitu kan. Tapi karena di sini kita hanya untuk pengenalan, jadi kebetulan saya lakukan dulu sendiri. Nah, katakanlah misalkan teman-teman ini udah punya ensemble, terus 4 orang misalkan, terus teman-teman pengen main. Teman-teman bisa berbagi perannya masing-masing. Misalkan untuk bagian 1, misalkan di kolom rangga misalnya, dia berfokus pada perkusi atau bass drum gitu. Nah, ini bisa juga dia nggak hanya menggunakan satu sampel. Ada satu function bernama stack, di mana fungsinya dia untuk menyusun banyak sound atau banyak audio sample yang bisa digunakan. Misalkan di sini saya pakai S atau pakai sound untuk BD dengan panning di tengah. Kemudian koma, lalu kita tambahkan lagi sound. Misalkan sekarang kita tambahkan HC misalkan, di mana itu berfungsi sebagai hi-hat. Lalu kita tutup kembali dengan bracket kotak seperti ini. Ini kurang lebih ini susunan kodenya seperti ini. Kemudian kita eksekusi. Nah, teman-teman bisa dengerin sekarang. Ini saya kalikan misalkan jadi 8. Nah, misalkan untuk rangga kita fokus ke bass drum itu.
kemudian kita ambil snare drum ini, kita taruh juga di sini. Kemudian kita matikan, kita silence di orang kedua ini dengan silence, kemudian kita klik play. Nah sekarang snare-nya hilang, kita taruh di dalam stack di kolom rangga ini dengan panning di bagian kanan. Nah, untuk hi-hat ini, misalkan terlalu berisik, kita bisa merubah volumenya menggunakan gain. Nah, defaultnya atau volume standar dari sampel tersebut itu sudah ditetapkan di angka 1. Kita kalau ingin mengurangi, kita bisa berada di kisaran dari 0 sampai 0,99. Jadi di bawah 1. Kita taruh misalkan 0,7. Ya kan sekarang lebih kecil volumenya. Nah, untuk sebaliknya, misalkan kita ingin mendapatkan volumenya, kita bisa merubah gain ini menjadi 1, sekian atau 2 kali lipatnya menjadi 2 dan seterusnya gitu. Nah, oke. Kemudian sekarang kita coba ganti ke orang 2. Misalkan untuk Rangga dia udah punya peran sebagai perkusi, misalkan ngurusin perkusi. Nah, orang 2 ini dia bisa misalnya menggunakan berperan sebagai melodi misalkan. Terus kita menggunakan sound RP kan. Terus kemudian kita bisa juga menggunakan fitur coba kita kalikan dulu, kita kalikan dulu 8. Kita bisa menggunakan fitur up atau atribut up dengan susunan scale. Misalkan tangga nadanya seperti ini. Misalkan kita pakai scale, kemudian kita tuliskan misalnya di sini pelok misalnya. Terus kita berikan misalkan karena di sini ada 8, kisaran angkanya misalnya dari mulai 0 karena defaultnya berawal dari 0 menuju ke 7 ya, karena 0 terus kemudian 1 kemudian seterusnya itu berjumlah 8. Kita coba dengarkan ya. Nah, ini fitur atau atribut up ini dia berfungsi merubah pitch-nya. Sebenarnya si RP ini dia kan merupakan satu buah folder, nama dari satu folder yang digunakan untuk WebDrive ini. Dia sebenarnya udah punya susunan varian sampelnya sendiri. Misalkan ini sekarang saya matikan dulu. Teman-teman bisa juga nggak harus menuliskan silence, bisa langsung juga mengosongkan kolom, kemudian eksekusi, dan otomatis si S2 akan mematikan sendiri. Lalu kita balikkan lagi kodenya, kemudian kita ganti si up ini menjadi n misalkan, dimana n ini artinya adalah number. Tapi kita bisa juga langsung pakai n. Terus teman-teman bisa melakukan susunan seperti tadi, yaitu membuat urutan dari 0 sampai 7. Tapi nanti hasilnya akan berbeda karena di sini dia tidak merubah pitch, melainkan merubah susunan sampel yang digunakan. Sekarang kita coba dengarkan ya. Oh, sintaksnya nggak tepat. Kayaknya kita langsung manual aja. Misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi dalam folder RP ini dia udah secara default atau secara otomatis dia udah punya susunan sendiri. Nah, ini sebenarnya tergantung teman-teman bisa mencoba memahami susunan tiap sampel dari yang sudah disediakan situ sendiri, atau misalkan mau merubah satu sampel dibuat varian pitch-nya seperti tadi misalkan. Nah, biar nggak terlalu kompleks, kita akan menggunakan susunan ini dulu aja, menggunakan susunan sampel ini. Kita juga bisa menggunakan pending selain daripada angka dari 0 dan 1 dan 0,5.
dengan menerapkan logika dari gelombang sinus, di mana dia nanti akan menyebar dari kanan sampai kiri, kemudian kanan lagi. Dengan menuliskan pen, terus kemudian slide. Kita eksekusi. Jadi sekarang otomatis akan menyebar dari kanan ke kanan lagi, kiri lagi, dan seterusnya. Oke, untuk orang dua ini dia udah punya peran sebagai pemegang melodi misalkan. Sekarang misalkan di orang ketiga dia kita fungsikan sebagai akor misalkan. Dengan sampel yang sama. Misalnya kita pakai RP, kemudian kita matikan. Kita akan otomatis mengganti si clapnya tadi. Kita menggunakan up, lalu kita bisa langsung input akor di sini. Katakanlah kita mau menggunakan E minor 7. Nah, E di sini bisa kita juga rubah registernya. Misalkan di 5. Atau lebih rendah lagi di 4. Nah, kemudian kita juga bisa rubah lagi pendingnya. Misalkan selain sinus, kita juga bisa menggunakan logika dari gelombang sawtooth misalkan. Tapi karena di sini 1, dia hanya akan tetap di tengah. Maka kita perlu mengalihkannya lebih daripada 1. Misalkan kita ambil 3, sehingga nanti akan muncul efek polyrhythm atau polymetric. Nah, kemudian untuk orang 4 ini kita juga bisa merubahnya lagi. Misalkan dia menjadi aksesoris misalnya. Sebenarnya selain sampel tadi ada juga sampel drum yang mungkin lebih variatif lagi gitu. Dimana dia susunan sampelnya memang seperti drum kit. Misalkan kita atur dulu gainnya biar nggak keras jadi 0,7. Kemudian kita atur panning menjadi sine. Kemudian kita atur lagi susunan sampelnya tidak menggunakan susunan seperti tadi, melainkan kita membuat sistem pengacakan menggunakan run atau integer random, terus kita tuliskan misalkan 10. Kemudian kita eksekusi. Nah, dia sekarang ada suara drum yang acak dengan kelipatan 8 yang terjadi dia bergerak dari kanan ke kiri dan ke kanan. Kita juga bisa merubah si panning ini menggunakan ref atau reverse. Jadi si gelombang ini tadi dari kanan dulu menjadi dari kiri dulu kemudian ke kanan. Nah, kurang lebih seperti ini penerapan dari estuary menggunakan bahasa minitidal. Sebenarnya ini masih bisa dibilang kayak cuilan kecil dari kemungkinan yang cukup luas dari minitidal dan estuary itu sendiri. Tapi saya harap ini nggak terlalu kompleks buat teman-teman, dan saya harap juga teman-teman bisa setidaknya tertarik untuk mencoba sendiri, karena saya akan benar-benar rekomendasiin itu. Teman-teman juga bisa melihat tutorial-tutorial di YouTube kalau misalkan ada. Kalau nggak salah ada sih di YouTube, tapi kalau nggak ada ya nggak apa, teman-teman bisa coba belajar sendiri, atau teman-teman juga bisa kontak saya langsung. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol mengenai estuary, dan mungkin kita bisa bikin satu sesi jam session gitu, misalkan menggunakan estuary secara bersama-sama. Nah, ini sekarang saya akan mengakhiri tutorial kali ini dengan satu penampilan musik menggunakan si estuary ini dengan mengembangkan apa yang udah ada. Selamat menikmati, dan terima kasih sudah menyaksikan tutorial Network Live Coding Music dalam program di Ramadan 2021 ini oleh Art Music Today dan AMT Publisher.